Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melaksanakan aktivitas tadi hari yang baru ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita adalah makhluk sosial. Dari sejak penciptaan sudah ditentukan demikian oleh Tuhan kita. Adam ataupun manusia yang disebut dalam kitab Kejadian tak dapat hidup seorang diri. Sehingga dia harus memiliki teman atau penolong yang disebut dengan Hawa. Saat kita berduka, kita membutuhkan orang untuk menghibur. Saat kita sakit, kita membutuhkan dokter. Saat kita sedang terpuruk, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Dan itulah yang disebut bahwa kita membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita sebagai kita makhluk sosial. Artinya kita tak dapat hidup seorang diri di dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Melalui nats ini Tuhan mau mengajak kita supaya kita mau bersatu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan Paulus melalui firman ini mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan. Pertanyaannya, apakah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus? Sehingga itu menjadi satu kesatuan yang menunjukkan bahwa kita bersatu, saling mengasihi, saling mementingkan satu dengan yang lain, dan tidak boleh egois di tengah-tengah kehidupan kita. Firman ini juga mau menerangkan kepada kita Bapak dan Ibu bahwa kita sebagai orang Batak terkenal dengan falsafah yang mengatakan rap tudolok, rap tutoruan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pikiran Kristus, perasaan Kristus itu harus ada dalam kehidupan orang yang percaya. Apa pikiran dan perasaan Kristus? Kristus itu menginginkan kita supaya kita hidup berdamai, berdampingan satu dengan yang lain, saling mensupport satu dengan yang lain, tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi harus menghadirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus, kalau kita lihat dalam pelayanannya, dia tidak pernah mementingkan kepentingannya. Tetapi ketika dia melihat orang susah, melihat orang lapar, orang sakit dan yang lain-lain, Alkitab mencatat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di mana Tuhan mau mengajarkan kita pun harus seperti Yesus yang memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat pada pribadi Yesus Kristus, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kerendahan hati, menghadirkan apa yang menjadi kehendak Allah, damai sejahtera, sama-sama memikirkan bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang terberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Belajar untuk menjadi orang-orang yang peka melihat di sekeliling kita, sama seperti Yesus dalam pelayanannya selama ia masih di bumi ini. Sebab itu saudara-saudara, jadilah berkat bagi banyak orang. Kalau Allah memberkati kita, Tuhan pasti punya maksud supaya kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita menjadi orang sukses, Tuhan pun punya maksud supaya kita boleh melihat orang-orang yang perlu kita bantu. Dan kalaupun kita diberikan kesempatan untuk lebih baik kehidupannya daripada orang lain, Tuhan menginginkan, lihatlah orang-orang miskin sekeliling kita, lihatlah gereja kita, lihatlah bangsa dan negara kita, lihatlah saudara-saudaramu, sanak saudaramu, anak-anakmu dan yang lain. Kehadiran kita harus menaruhkan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami harus menaruh perasaan dan pikiran yang sama seperti apa yang ada dalam diri Kristus Yesus.
Hati kami tergerak oleh belas kasihan dan kami tidak boleh egois Tuhan. Karena kalau Tuhan memberkati kami, Tuhan pasti punya maksud di dalamnya. Jadikan kami Tuhan menjadi orang yang terberkati dan diberkati supaya kami boleh menjadi berkat bagi umat di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami melaksanakan seluruh aktivitas kami dan karya kebaikan Allah, kehendak Allah harus kami wujudkan sebagai tanda bahwa kami telah menerima yang baik, yang sempurna, keselamatan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.